Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita kuliah pemrograman sambungan yang minggu kemarin. Kali ini kita ngebikin menu buat home. Ini yang kemarin kita bikin baru aja dulu. Di nama package-nya itu tinggal new JFrame form. Pertama kita bikin form utama aja. Jadi kita mau bikin menu untuk di NetBeans atau Swing, kita bisa bikin menu. Tapi sebelumnya kita kembali ke yang sini dulu. Ada beberapa yang kemarin lupa dijelasin. Itu adalah kita bisa ada namanya design preview atau preview design. Preview design ini untuk nge-preview coding kita nggak jalan, jadi cuma nge-preview atau ngelihat layout kita. Kalau kita ini kurang. Nah, kalau kita tekan ini codingnya nggak jalan, jadi cuma ngelihat desainnya aja. Namanya juga preview design. Dan di Swing atau di NetBeans tampilan ini bisa kita ubah. Di NetBeans itu atau di Swing ada 5 apa 4 macam skin lah, kayak skin gitu. Di bawah sini ada navigator. Kalau di JFrame-nya kita klik kanan, lalu ada preview design, ada 5 Dracula ini tambahan. Jadi cuma 5 kayak skin gitu bisa dipilih. Kalau standarnya biasanya itu Nimbus atau yang kayak gini. Ini cuma preview ya, jadi codingnya nggak jalan. Ada Nimbus, ada Nimbus tadi, lalu ada metal. Aku biasanya pakai metal, tampilannya kayak gini. Lalu ada CDE, ini tampilan yang dulu gitu. Lalu ada Windows, buat kayak Windows, dan Windows Classic. Ini kayak Windows yang zaman dulu. Kalau yang Dracula ini hasil instalan skin kayak Neck Mod gitu. Nah, untuk mengubahnya sendiri kita bisa ke source sini. Lalu di paling bawah itu ada komen. Di sini nama komennya look and feel setting code optional. Ini kalau kita buka, ini aslinya ketutup kayak gini. Nah, kalau kita buka plusnya, Allah maaf. Di sini ada tulisan Nimbus, yang ini yang kita ganti. Misalnya kita pengen metal, tinggal ganti aja jadi metal. Simpan, lalu tinggal jalankan. Dia langsung jadi tampilan metal kayak gini. Oke, lalu kita lanjut ke yang sekarang. Jadi tadi kita ubah duluan aja yang di form utama. Ke source di bawah itu ada komen look and feel setting code. Ini kalau kita buka si Nimbusnya kita ganti metal aja duluan. Lalu kita bikin menu. Untuk bikin menu di Java atau di NetBeans itu kita pakai Swing menu namanya. Menu yang di atas sini ya. Jadi kita pilih menu bar dulu, lalu tinggal taruh aja. Ini bawahnya ada dua langsung, ada file sama edit. Ini bisa kita ganti file edit, filenya kita ganti apa ya. Kalau diklik, dia diklik tulisan filenya ya. Ini kalau kita klik di bawah sini ada teks, tinggal kita ganti aja apa ya, menu 1 gitu lah. Dan editnya juga sama, bisa kita ganti, bikin 3. Nah, lalu untuk menambahnya, ini kan cuma 2. Kalau untuk menambah itu ada di bawah menu bar, itu ada menu, bukan menu item ya, tapi menu saja. Ini kalau kita klik, lalu kita taruh di sini,
dia jadinya kayak gitu. Jadi ada tiga, menu 1, menu 2, menu 3. Menu 3 nya kita ganti exit aja. Ini menu 2 ini ganti about aja gitu. About ini ganti data. Nah, lalu untuk menjalankannya bisa klik kanan di sini, bisa kalau misalnya klik kanan di filenya dan file, atau kalau pengen gampang tinggal kita ubah aja di propertiesnya. Di proyek kita klik kanan, lalu ada properties, lalu di run, main kelasnya kita pindah ke form utama. Oh, nggak ke tengah ya, lupa. Berarti kalau ketengahin itu di kode. Jadi diklik dulu framenya, di atas sini ada properties, lalu ada binding, kita ke code, ada generate center, kelihatan nggak? Kelihatan. Lalu kita jalanin, dia ke tengah. Ini kalau diklik nggak terjadi apa-apa, soalnya belum di apa-apain. Oh, title belum. Title. Di manakah dia? Ini dia, title. Form utama. Ada data, about, dan exit. Oke. Lalu untuk submenu, biasanya kan kalau data diklik itu nongol submenu alias menu di bawahnya. Itu kita pakai menu item namanya. Menu item ada 3. Ada menu item biasa, ada checkbox, ada radio. Kalau checkbox yang centang-centang, radio pilihan. Kita pakai menu item biasa dulu, tinggal pilih, lalu kita taruh mau di bawah siapa. Kita mau di bawah data, berarti tinggal diarahin ke data, lalu diklik. Kita cek aja, kalau diklik data, itu ada di bawahnya keluar. Datanya berarti ada 2, kita coba 2. Berarti sekali lagi, menu item, pilih yang data atau diarahin ke data, lalu klik di situ. Ini kalau di drag bisa nggak ya? Di drag juga bisa sama. Ini ada 2. Ada data, lalu ada 2 item, kita ganti. Ini tinggal diklik aja titelnya. Kan J menu item, berarti datanya kita ganti data siswa. Sama satunya data dosen aja. Kalau about biarin aja, exit biarin aja. Jadi kalau di preview, ini kalau kita klik datanya ada keluar 2 lagi, siswa dan dosen. Siswa dan dosen. Ini bisa diisi shortcut segala macam, cuma itu nanti aja. Namanya bisa diisi shortcut. Oke, coba kita jalankan. Data, siswa, dosen, lalu about, dan exit. Oke. Jadi gitu buat bikin menu. Lalu menu di dalam menu juga bisa. Misalnya di bawah dosen ada lagi. Tinggal menu item kita arahin ke dosen. Nggak bisa ya? Dulu sih bisa, ingat saya. Bentar. Cari di Google. Adding submenu.
maju. Oh, I see, I see. Kalau mau bikin sub menu juga bisa, tapi kalau untuk sub menu kita bukan di menu item kayak gini, tapi kita pilih menu lagi. Jadi misalnya menu lagi kita pilih, lalu kita taruh di bawah, dia jadinya sub menu di bawah dosen. Berarti dosennya ini kita hapus, soalnya dosennya yang pengen dibikin. Ini kalau di preview jadinya kayak gitu, berarti dosennya yang kita ganti. Ini dosennya, tinggal klik kanan delete. Kelebihan. Yang ini kita ganti jadi dosen, lalu tinggal dikasih menu item. Menu itemnya di dosen, berarti anggap aja ada 2. Menu item, wow, menu item. Nah, jadi kalau di preview data dosen ada 2 lagi. Data dosen ini kita ganti manajemen bisnis sama kesekretariatan. Lalu kalau dijalankan ada 2, data siswa dan data dosen. Data siswa, data dosen ada 2 lagi, manajemen bisnis dan sekretariatan. Itu untuk membuat menu bar namanya, yang paling sederhana. Nah, selanjutnya kita kasih tulisan aja lah di dalam sini, pakai label aja. Di manakah? Di ujung kah? Di tengah. Tulisannya font utama, tapi kita gedein. Ini ada font. Ini kalau diklik di ujungnya situ, kita bisa pilih fontnya apa, standar aja, bold, tapi digedein 36 mungkin. Font utama. Oke. Ini kalau kita jalankan jadinya seperti ini. Ini buat ngetengahinnya ya di kira-kira aja lah, di situ mungkin. Oke, selanjutnya kita bikin satu form lagi. Jadi new JFrame form, tapi di sini kita ganti jadi form login. Kita bikin login form, berarti label dulu
Ini berarti titelnya jadi login, lalu kita ketengahin. Di sini kita ganti aja login. Login kita gedein di bot mungkin 18 cukup. Lalu kita bikin label lagi di bawahnya 2, soalnya username, password sama tombol, lalu ada text field di situ mungkin. Lalu kita yang kedua kita pakai password field, username, password, lalu button kita tipisin, buttonnya 2 gitu. Oke. Ya. Oke, dilanjut. Ini kita ke bawahin. Kalau di preview hasilnya cuma login form, ada 2 tombol, baru kita benerin. Label yang pertama berarti ini jadi username, salah, sama password. Yang ini teksnya kita kosongin aja, yang password sama teksnya kita kosongin. Yang ini ganti exit, yang ini ganti login. Oke, selanjutnya kita ubah supaya ini yang jalan duluan. Form login, select, oke. Jadi kalau dijalankan yang keluar itu form login duluan. Oh, salah ini. Kita pengen metal, berarti ke source, ininya metal. Yuk. Nanti ada 2, exit dan login. Baru kita coding. Pertama username dan password, yang text fieldnya kita ganti variable name-nya dulu. Jadi mulai username dulu, change variable name, ini klik kanan ya. Change variable name berarti ini jadi text username, dan ini jadi text password. P-nya D. Untuk tombol nggak perlu untuk sekarang, jadi cukup 2 itu aja. Maaf agak apa, soalnya sambil ada yang dikerjain juga sedikit. Yang paling mudah dulu itu untuk exit. Untuk exit tinggal klik kanan, lalu ada event, ada 2 macam. Soalnya kemarin kan kita pakai mouse click, ada mouse lalu mouse click, tapi sebenarnya untuk tombol
kita bisa juga pakai action perform. Soalnya kalau mouse-nya diklik aja, bukan tombolnya ditekan ya, tapi mouse-nya diklik. Beda dengan action. Kalau action perform itu berarti kalau tombolnya emang benar-benar tertekan atau aktif. Jadi bisa aja kita action perform. Untuk exit itu sangat simpel sekali, tinggal sistem exit ini kita kasih 0 aja, alias sekarang. Coba kita jalankan. Kalau exit dia langsung berhenti. Oke. Jadi untuk menghentikan program itu bisa pakai coding system.exit. Lalu untuk login sama event action perform, berarti kita ngambil kedua ini dulu. Berarti itu string username sama dengan text username dot get text, soalnya kita ngambil isinya. Sama ini get text. Ini dicoret. Kenapa dia dicoret? Soalnya seingat aku ini versi JDK nya kalau nggak salah update, tapi masih bisa dipakai. Lalu tinggal kita yang sederhana aja dulu. Jika username nya sama dengan, oh ini karena dia equals, karena dia string jadi kita pakai equals ya. Coba aja simple aja dulu. If username, lalu tinggal show message dialog aja yang simple aja dulu dicoba. Coba kita hello, kita pengen ngetes aja. Lalu kalau dijalankan, kalau di sini kita isi admin lalu login, oke, berarti coding kita benar. Kalau kosong nggak terjadi apa-apa. Oke. Sama kita tes buat password juga. Jadi kalau passwordnya kita isi admin, dia oke, keluar message-nya, berarti sudah benar. Baru kita coding yang benar. Berarti jika username sama atau equal admin dan password equals admin juga, berarti username-nya admin, passwordnya admin. Ini kita ganti, jangan di option pen, ini ke komen aja. Kita ganti. Nah, kalau sudah login passwordnya benar, kita pengen form utama yang nongol dan form loginnya itu tertutup. Untuk caranya kita bisa pakai kode set visible namanya. Jadi kita di sini, ini yang kita coding itu form login. Jadi kita disable dulu, bukan disable sih, disembunyikan form loginnya. Itu pakai set visible false. This, maksudnya this ini berarti form ini sendiri. Jadi di sini form ini sendiri itu berarti form login. Set visible itu untuk men-set visibility-nya. True kalau kelihatan, false berarti kalau nggak kelihatan. Dia di hide, bukan di close ya, cuma di hide. Habis itu, habis form loginnya di hide, berarti form utama yang nongol. Untuk mengeluarkan form yang kedua atau memanggilnya, kita bisa pakai new nama formnya
Habis itu set ketinggalan. Set visible kita tuliskan. Jadi this maksudnya form ini yaitu form login. Ini set visible-nya kita pas, jadi dia tersembunyi. Lalu kita panggil form utamanya, kita jalankan itu pakai new form utama. Ini garis punggung buka tutupnya jangan ketinggalan. Ini nama formnya, ini form utama, set visible true alias kelihatan. Kita coba aja, berarti admin, lalu kita login. Oke, berhasil. Form loginnya hilang, tuh hilang, dan form utamanya yang keluar. Lalu itu untuk benar. Kalau salah, baru kita bisa pakai di option pane. Kita kasih pesan aja. Maaf, username atau password salah. Lalu kita tes. Coba kita salahkan. Oke, keluar pesannya. Nah, ini habis salah, habis diokekan. Kita pengen yang ini, dua-duanya ini kembali kosong. Ini kan ada tulisannya masih. Jadi bisa kita pakai set text. Berarti text username set text itu kita kasih blank gitu aja, sama text password dot set text kita kasih blank aja. Kita coba lagi, ini kita salahkan, lalu login, username password salah, habis di oke dia kembali ke kosong. Nah, habis kosong kita pengen kursornya. Ini kan kalau kita salah kursornya hilang, mesti diklik lagi di situ. Supaya enggak gitu, ada namanya set focus, request focus kalau nggak salah ya. Request focus, jadi kursornya langsung ke dalam situ. Berarti kita kursornya di dalam username-nya. Kita coba. Admin, passwordnya aku salahkan, login, username password salah, habis di oke, tuh kursornya langsung nongol di username. Isi lagi, salahin, login, nah langsung ke situ kan. Oke, kalau benar login, dia ke form utama. Untuk exit tuh, exitnya belum kita coding, bisa kalian aja lah. Di form utama berarti exit, klik kanan, event action perform. Untuk exit kayak tadi juga, sistem exit. Kita sekali lagi, ini kita salahin. Oke, lalu kita ketik yang benar. Oke, data ada siswa, dosen ada isinya lagi. About masih nggak ada. Exit. Oh, nggak bisa, salah aku. Bentar. Exit, event, action perform. Berarti kita pakai mouse klik aja lah. Ini berarti aku hapus dulu. Event, mouse clicker, system exit. Salah. Sorry, kelupaan. Oh, merah, ada apa ini? Oh, ketinggalan 0. Nah, untuk membuang event yang sudah ada, ini kan kalau gini, kalau kita delete itu nggak bisa. Untuk ngebuangnya, misalnya salah klik, itu tinggal kita pilih dulu, lalu di sini ada event,
Ada property, ada binding, ada event. Yang ini action perform kita hapus, delete aja. Jadi hilang. Kalau yang mouse clicker tadi tetap oke. Kita coba lagi. Admin, lalu exit, oke, dia keluar. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada hari besok, mungkin ada keluar lagi tutorialnya. Kalau ada pertanyaan kayak biasa silahkan sampaikan, dan sampai jumpa.